anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja kita. Bersama saya Milka, inilah Blessing News. Tim Philadelphia Peduli Makassar dan Women Philadelphia Surabaya berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 5 Juli 2020 bersama Bapak Gembala. Ibadah tersebut disertai perjamuan kudus. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini, jangan lupa bagikan link video ibadah hari ini ke keluarga dan sahabat saudara. Sampai jumpa di Blessing News berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan ada dimanapun saudara berada. Mari tundukkan kepala kita berdoa, satukan hati, satukan visi kita kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami membawa hidup kami membawa persembahan kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini. Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Allah yang berkasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang wanita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna Oh, dalam rencana-Mu, rencanamu dan karyamu. ku serahkan Serahkan hidupku, Murnikan dengan Roh-Mu. bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, Mujizat sertai setiap kami Tuhan. Kau bersamaku, oh, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat kedua tanganmu. Oh, hidupku Menggenapi firman-Mu. ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata atas setiap kami. Haleluya. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya, Dia Tuhan yang baik dan ajaib. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan. Sebab Dia Allah kita. Berikan pujian, berikan penyembahan, berikan hati. Sebab Engkau layak, layak terima segala pujian. Yesus. Mari sembah
disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Layak berkata Yesus Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Amin. Katakan namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Percaya yang mau meninggikan Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras, katakan Amin. amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Serukan. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Serukan. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Amin. Sang Raja pemenang yang memerintah. Ada yang dapat menggagalkan, Dia bangkit dan hidup Selamanya. untuk selamanya. Serukan. Dia telah menyatakan Hebatnya banyak kuasa yang menjaga saudara dan saya. yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, Mari dahsyat lambaikan tangan saudara ke kiri dan ke kanan. Sebab Dia Raja pemenang yang berkuasa. yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Serukan. Salah-salah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Dia yang hebat, katakan amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi, di surga, sampai
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyatakan, berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan, oh dialah Tuhan, dialah Tuhan. Namanya berkuasa, namanya berkuasa. Namanya percaya bersama-sama. Lambaikan tangannya nyanyikan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat. Mari jemaat Tuhan sambil lambaikan tangan bersama-sama nyanyikan. Dia berjaya atas semua perbuatannya, amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita, haleluya. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya di selama-lamanya Tuhan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami, kami bawa hidup kami, mendengarkan firman-Mu, sebab Engkaulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesusahan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacita
apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ada kedua tanganmu, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di Yesus, sukacitaku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya percaya semua ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Mari siapkan hati saudara semua untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini saudara sekalian. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan ajaib bagi kehidupan kami, atas pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kami bisa melewati di setiap masa kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Baik, saudara sekalian, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul Krisis Hidup. Siapa takut saudara sekalian? Mari kita akan belajar sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Berbicara tentang peristiwa minyak seorang janda saudara sekalian. Mari kita baca firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara sekalian, ada
berapa hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan janda ini. Janda ini mengalami masalah keuangan, krisis keuangan. Janda ini sampai berhutang dan dia tidak bisa membayar. Bahkan kalau kita baca hidupnya sangat sulit sekali. Memang kita tidak tahu bagaimana janda ini sampai bisa berhutang setelah suaminya meninggal seorang hamba Tuhan. Tetapi yang jelas, dan ketika suaminya sudah meninggal, dia menjalani hidupnya dan di masa itu pada masa yang sulit. Sehingga untuk menghidupi kecukupannya sehari-hari dia harus berhutang dari orang lain. Dan ketika dikasih hutang dia harus dibebani dengan bunga yang sangat tinggi. Dan akhirnya dia berhutang dan dia tidak bisa kembalikan, saudara sekalian. Ini masalah keuangan. Tapi juga janda ini mengalami namanya masalah keluarga. Bagaimana dua anak laki-lakinya akan dijadikan budak karena tidak sanggup membayar hutang tersebut. Saya pikir ini adalah masalah keluarga. Anak yang semestinya punya masa depan yang cerah. Dua anak laki-lakinya tersebut tetapi akan dijadikan budak. Saudara sekalian, saya yakin ini sebuah krisis hidup. Dan saudara sekalian, apa yang kita tahu hari-hari ini, demikian juga hari-hari ini kita tidak akan pernah memikirkan bagaimana selama ini yang sedang kita alami pandemi COVID-19 ini, saudara, kita sedang mengalami suatu krisis kehidupan juga, saudara sekalian. Pandemik ini berpotensi menjadi mungkin ya mengalami suatu penyakit yang terburuk mungkin dalam sejarah. Saudara sekalian, tidak pernah sebelumnya orang-orang mengalami karantina, baik kota-kota, bahkan negara-negara, saudara sekalian. Kalau kita di Indonesia, kita kenal dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bahkan penutupan perbatasan antar negara. Nggak pernah terjadi sebelumnya, larangan perjalanan. Kalau kita baca penutupan semua hal, kecuali hal-hal yang penyediaan jasa-jasa yang penting. Bahkan kita lihat ada larangan pertemuan, seperti event-event besar olahraga, seperti contohnya Piala Eropa yang dipindahkan ke tahun depan 2021. Bahkan Olimpiade Tokyo pun juga yang akan berlangsung 2020 tapi ditunda juga untuk 2021, saudara sekalian. Sepi-sepinya kota sebagai wujud daripada ketakutan, kecemasan, dan juga karena pengisolasian diri, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan, kalau kita cermati saudara pandemik ini, saudara, selain itu bermula daripada krisis kesehatan, dan tentu masih sampai sekarang pun masih krisis kesehatan, tetapi menjurus kepada mengalami krisis ekonomi. Ekonomi global makin mengalami krisis, saudara sekalian. Tapi di samping itu juga mengalami yang namanya krisis keuangan. Orang-orang di PHK dan juga usaha-usaha yang semakin sulit, ada yang bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi ini masuk juga selain krisis keuangan, tapi mengalami yang namanya krisis mental atau kejiwaan. Orang-orang mulai stres karena tingkat kehidupan yang begitu tinggi. Orang-orang mengalami depresi, bahkan menjurus kepada destruksi dan lain sebagainya, saudara sekalian. Namun dari semua hal yang tersebut yang kita hadapi, apakah kita harus takut dan berputus asa dan menyerah dengan keadaan kita? Tentu tidak, saudara sekalian. Kita masih punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita mau belajar dari janda ini, bagaimana ia bisa melewati krisis kehidupan dan ia bisa mengalami terobosan dalam kehidupannya dan mengalami mujizat dalam kehidupannya. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah janda ini datang ke alamat yang tepat dalam hidupnya. Kalau kita baca ayat yang pertama, saudara sekalian, firman Tuhan katakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, sambil dan lain sebagainya. Perhatikan di sini, saudara sekalian, Alkitab mengatakan janda ini datang kepada hambanya Elisa. Jadi kalau saya mau sampaikan, janda ini menyampaikan permasalahannya kepada Tuhan. Ada satu ayat yang bagus sekali, Mazmur 50 ayat 15, berkata demikian. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kelihatannya sangat klasik, saudara. Kalau kita punya permasalahan hidup, ayo cari Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Kelihatannya klasik. Tapi saya percaya inilah jalan yang terbaik di masa-masa sulit itu adalah kita seru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tahukah saudara sekalian, ketika seseorang mengalami persoalan hidup,
Ketika saudara mengalami masalah kehidupan, boleh katakan krisis hidup saudara sekalian, ada dua hal yang terjadi atau kemungkinan orang tersebut alami saudara sekalian. Yang pertama adalah orang tersebut bisa datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hal yang kedua, orang juga bisa menyalahkan Tuhan, mengeluh, bahkan cenderung untuk tinggalkan Tuhan. Doa saya untuk kita semua yang hadir, bagi saudara semua dimanapun Anda berada, biar pilihan kita di masa sulit ini, kita semua tetap mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara sekalian. Karena Tuhan kalau dia berjanji, ia selalu menepatinya. Karena kalau Tuhan tidak pernah mengingkari, ia tetap setia saudara sekalian. Ya Immanuel, ia tetap beserta dengan kita. Saudara sekalian, saya percaya di dalam Tuhan pun juga ada selalu pengharapan. Dan orang yang punya pengharapan selalu melihat ada kebaikan, ada kesempatan mulai berpikir yang positif dalam kehidupannya. Orang yang berpikir positif selalu melihat ada kesempatan, ada peluang di setiap persoalan hidupnya. Saudara sekalian, dia percaya pasti Tuhan buka jalan dalam kehidupannya. Saya senang dengan sebuah pernyataan yang bilang begini. Sejumlah orang mengeluh karena Tuhan menaruhkan duri di sekeliling bunga mawar. Sementara yang lain memuji karena Tuhan meletakkan mawar di tengah-tengah duri. Saya berdoa semua kita bisa melihat bahwa Tuhan meletakkan bunga mawar di tengah-tengah duri itu saudara sekalian. Para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan hidup kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita menjadi orang yang mudah putus asa. Kita menjadi orang yang mudah menyerah. Seolah-olah Anda sudah kehilangan pegangan hidup. Kita masih punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar saudara sekalian. Namun satu hal yang saya pelajari dari peristiwa ini. Dikatakan yang mencari Nabi Elisa. Artinya begini saudara. Seringkali Tuhan menjawab pergumulan seseorang lewat orang lain. Yaitu seorang yang sudah dewasa dalam rohaninya dan bijaksana tentunya. Doa saya adalah orangnya yang bisa menjawab kebutuhan orang lewat hidupmu. Saudara sekalian, ini yang pertama. Bagaimana bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memakai apa yang kita sudah miliki. Kita baca sama-sama dalam ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara sekalian, mujizat itu selalu dimulai dengan sesuatu yang ada pada diri kita. Bukan dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Anda lihat Nabi Elisa ini bertanya. Dia tidak bertanya kepada janda ini apa yang kau tidak miliki di rumah. Tetapi dia tanya apa yang kau punya dalam rumahmu. Saudara sekalian, ini penting sekali saudara sekalian. Pertanyaan yang sederhana juga datang kepada kita. Hari ini mungkin Tuhan bertanya, apa yang kau miliki dalam hidupmu? Saudara mungkin berkatakan begini sama saya, Pak Rudi, saya sudah habis. Kami bangkrut, kami harus jual mobil, kendaraan kami, aset-aset kami dan lain sebagainya. Kami sudah tidak punya apa-apa. Dan Anda mulai merasakan stres dan depresi. Tapi saya mau beritahu hari ini saudara sekalian. Mungkin secara finansial harta engkau sudah habis. Tapi percayalah, kau masih punya sesuatu di dalam hidupmu. Mungkin kau masih punya yang namanya kepercayaan. Kau masih bisa dipercaya. Mungkin kau masih punya yang namanya kejujuran hidup. Dan itu sangat berarti yang dicari orang hari-hari ini saudara sekalian. Ataupun Anda punya bakat yang terpendam. Yang Anda bisa gali dan Anda kembangkan dalam hidup saudara. Saya teringat sebuah peristiwa di tahun-tahun sebelumnya. Namanya seorang bernama Edmund McElhenney. Dia dari kisah di Amerika Serikat. Ketika sebelum perang sipil, di mana dia masih punya usaha gula dan garam. Tapi ketika perang sipil tersebut, saudara sekalian, dia harus lari tinggalkan usahanya. Dan karena perang tersebut. Singkat cerita 2 tahun kemudian dia balik kembali kepada tempat di mana dia berusaha. Dan ternyata semua sudah hancur lebur saudara sekalian. Ketika dia datang dia lihat semua usahanya sudah hancur.
Tapi menarik sekali karena pada waktu itu dia bisa melihat di halaman di dapur itu tumbuh lombok-lombok Meksiko yang tumbuh sendiri tanpa ditanam pada waktu itu. Karena dia kesulitan hidup, dia mencoba ambil sambal cabai lombok-lombok Meksiko tersebut, dia bikin saus untuk dia pakai diri sendiri. Dia coba dan kemudian dia mencoba tawarkan ke teman-teman, tetangga-tetangganya dan mereka suka. Dari hal ini kemudian disuka sama teman, satu kota mulai suka dan akhirnya berkembang menjadi saus yang terkenal. Yang kita kenal dengan namanya saus Tabasco, saudara sekalian. Dari kecil, apa yang dia miliki di dalam rumahnya pada waktu itu dikembangkan jadi besar. Tahukah saudara, kepuasan hidup bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, namun merasa puas dengan apa yang kita miliki. Fokuslah pada apa yang Anda miliki, maka yang Anda tidak miliki akan terlihat tidak penting, saudara sekalian. Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasa puas pada dirinya. Mereka yang tidak menemukan kepuasan dalam dirinya sendiri akan mencarinya dengan sia-sia di berbagai tempat lainnya. Saya mau sampaikan hari ini, di masa-masa sulit ini kita harus belajar untuk apa, saudara sekalian? Cukupkan diri. Kelola keuangan kita dengan baik. Kelola keuangan pribadi, keluarga kita dengan baik. Seimbangkan, jangan sampai lebih besar pengeluaranmu dibandingkan pemasukanmu. Lakukan penyesuaian diri dan keadaan. Adapt dan adjust. Menghemat, hidup cukup. Karena kita semua tidak akan tahu berapa lama masalah ini akan berakhir tentunya. Belajar untuk hidup cukup, saudara sekalian. Ini yang kedua. Bagaimana bisa melewati kehidupan, krisis kehidupan dan mengalami terobosan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melewati krisis kehidupan dan mengalami terobosan dan mujizat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bertindak dengan iman, saudara sekalian. Kalau Anda baca ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bencana-bencana dari luar. Saudara sekalian, jadi saat itu untuk supaya minyak dalam buli-buli itu bisa berkembang menjadi banyak, Elisa menyuruh janda ini untuk pergi mencari buli-buli yang kosong atau botol-botol yang kosong, saudara sekalian. Elisa hanya menyampaikan, memberikan jalan keluar kepada dia, tapi pilihan orang janda ini yang menentukan. Apakah dia mau pergi mengambil botol-botol kosong tersebut atau tidak, saudara sekalian. Kalau dia tidak bergerak, dia tidak bertindak, tentu mujizat atau buli-buli yang kosong tidak ada dan tentu tidak ada mujizat, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan? Mujizat hanya dapat berlangsung dalam hidup seseorang apabila orang tersebut bertindak dalam hidupnya. Bukan hanya mengeluh, bukan hanya menggerutu dalam hidup ini, tapi dia bertindak dengan iman. Tahukah saudara? Setiap krisis, Tuhan selalu membangkitkan orang-orang pilihannya, saudara. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan membangkitkan orang-orang pilihan dia. Alkitab mencatat ada seseorang yang pipinya masih kemerah-merahan. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ketika itu terjadi krisis kepemimpinan karena orang Israel ditantang, bangsa Israel ditantang oleh bangsa Filistin, Goliat yang begitu besar. Tapi muncul seseorang yang namanya Daud. Demikian juga ada seseorang, Alkitab mencatat ada seorang yang takut akan Tuhan. Yang takut, bahkan bersembunyi ketika orang Israel ditawan. Namun ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia muncul sebagai the man of God. Namanya Gideon, saudara sekalian. Demikian juga Musa, Tuhan bangkitkan orang tersebut. Mungkin ada yang berkata, Pak Rudi kok semua cuma wanita, pria? Mana ada wanita? Ada, saudara sekalian. Tahukah saudara sekalian ketika itu orang Yahudi akan mengalami pembantaian yang luar biasa atau genosida. Karena lewat konspirasi elit-elit politik pada waktu itu, mereka merencanakan untuk membasmi semua orang Yahudi pada waktu itu. Tapi muncul seseorang the man of God yang Tuhan bangkitkan pada waktu itu namanya Esther, saudara sekalian. Siapa Esther? Ya orang yang biasa, bahkan tanda petik budak, saudara sekalian. Tapi dibangkitkan Tuhan. Dia menjadi ratu dan bisa membawa orang Yahudi keluar dari krisis. Apa yang saya mau sampaikan, saudara sekalian? Di era modern ini juga pada masa krisis Allah membangkitkan orang-orang pilihannya. Ada seorang yang wanita yang
agak pendek dan kecil di kota Kalkut pada waktu itu. Terjadi krisis kelaparan dan orang-orang sudah tidak berharga tanda petik. Muncul seorang yang bernama Mother Teresa, the man of God ini saudara sekalian. Ketika Amerika Serikat juga mengalami rasis yang luar biasa, perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih saudara sekalian. Muncul seorang yang bernama Martin Luther King Jr. saudara sekalian. Dia pernah berpidato anak muda ini dengan pidatonya sangat terkenal. I have a dream. Dia menyatakan suatu hari kelak anak-anak kulit putih dan kulit hitam akan bergandengan tangan. Orang-orang dihargai bukan karena rasisnya, warna atau warna kulitnya. Tetapi karena value, karena nilai dan karakter yang dia miliki saudara sekalian. Demikian juga kita lihat di tengah krisis di Afrika Selatan. Politik apartheid. Di mana orang dipisahkan antara kulit putih dan kulit hitam. Muncul di masa krisis itu seorang yang bernama Nelson Mandela. Siapa dia? Dia orang biasa. Ditangkap, dimasukkan ke penjara selama 27 tahun. Ketika ia keluar penjara, secara luar biasa, ia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Saya berdoa untuk kita, di tengah-tengah krisis yang sedang dialami, bahkan di depan kita juga, maka muncullah saudara sebagai the man of God. Saudara sekalian, ternyata yang terutama dimulai dari keluarga kita sendiri. Bagi yang berkeluarga, bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi berkat bagi keluarganya. Bagaimana menjadi suami atau istri yang bertindak dan berfungsi dengan benar di masa-masa sulit ini. Saya memberikan beberapa tips bagaimana kita menjadi orang tua yang berfungsi yang baik dan benar. Orang tua harus menjadi teladan di masa-masa sulit ini. Berikan keteladanan dalam hal engkau mencari Tuhan, ibadahmu kepada Tuhan. Di samping itu juga sekalian, mengajarkan anak kita berulang-ulang. Ajarkan mereka yang namanya nilai hidup. Nilai-nilai hidup bukan cuma sekedar memberikan uang, bukan cuma sekedar memberikan HP yang mahal, bukan. Tetapi tentu kita belajar memberikan nilai hidup tentang kejujuran. Bagaimana mereka menjadi orang yang ulet, bagaimana mereka menjadi orang yang generosity, orang yang murah hati dan lain sebagainya. Kita mengajarkan mereka juga bagaimana identitas diri mereka. Kita ajar mereka punya gambar diri yang benar, self image yang baik. Bukan kata orang terhadap diri mereka, tapi apa kata firman Tuhan terhadap hidup mereka, saudara sekalian. Bangunkan kepercayaan diri mereka, bukan malah menghancurkan kepercayaan diri mereka. Yang berikutnya apa yang kita bisa ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, menyampaikan batasan-batasan. Dalam hubungan dengan lawan jenis mungkin kita ajarkan. Juga dalam hal keuangan mereka bisa mengatur dengan baik dan benar tentunya. Yang berikutnya saya mau sampaikan bagaimana kita menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana suami atau kepala rumah tangga bisa menciptakan rumah yang aman. Rumah yang aman ini bukan berbicara hanya secara fisik supaya tidak kemasukan maling, tentu tidak. Tetapi juga bagaimana ia menciptakan atmosfer yang baik, yang aman bagi anak dan istrinya, saudara sekalian. Kita tahu ada keluarga yang merasakan seperti neraka, cekcok setiap hari, ribut, konflik dan lain sebagainya. Mari bapak-bapak, suami, ayah, ciptakan rumah yang aman. Yang berikutnya bagaimana kepala rumah tangga bisa menjadi termostat di dalam rumah. Apa maksudnya termostat? Termostat itu adalah alat yang mengatur suhu. Supaya suhu tersebut bisa dijaga tetap stabil. Saudara. Suami yang mengatur suhu rumah, kondisi atau atmosfer rumah itu saudara sekalian. Kondisi rumah lagi bete, lagi jelek, dibuat lebih stabil. Kondisi rumah lagi panas, ribut, suami kepala rumah tangga bisa membuat menjadi lebih sejuk dan lain sebagainya. Yang terakhir, bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang menyediakan kebutuhan keluarga. Pastikan ada makanan di rumah, pastikan ada kebutuhan sandang pangan dipenuhi di rumah. Tapi Anda mungkin berkata, Pak Rudi sekarang lagi di PHK, usaha lagi susah, bagaimana Pak? Datang kepada Tuhan, minta hikmat, minta wisdom kepada Tuhan. Tuhan bukakan jalan supaya Anda bisa cari usaha-usaha sampingan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan bagaimana menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik tentunya. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan fungsi istri dalam penopang ekonomi keluarga ada 3. Pertama ada istri yang sebagai penerima manfaat. Menerima jatah bulanan. Saudara.
Yang kedua, dia menjadi pengelola keuangan atau tanda petik menjadi menteri keuangan yang mengatur seluruh keuangan. Tapi yang ketiga ada juga sebagai penopang nafkah keluarga. Bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi bukan cuma sebagai istri, ibu rumah tangga, tapi juga dia sebagai pencari uang, pencari nafkah. Nah, saya ingin sampaikan bagaimana ibu atau rumah tangga yang baik, khususnya di masa-masa sulit ini. Bantulah suami untuk tetap semangat di masa-masa sulit. Ketika suami pulang, berikanlah kata-kata yang memberikan semangat, saudara sekalian. Yang berikutnya, bagaimana seorang ibu atau rumah tangga cakap mengelola berkat atau keuangannya, saudara sekalian. Wanita ketika terima uang, jangan hanya dihabiskan saja, tapi kelola dengan baik. Belajar bisa menghemat dan menabung kalau bisa, saudara sekalian. Pandailah mengatur, mengelola keuangan, dan Anda belajar mengerti arti kata cukup. Berapapun penghasilan sebesar apapun Anda punya, kalau tidak pandai dikelola dan ditabung, satu kali juga pasti bisa habis, saudara sekalian. Yang terakhir adalah belajar mendampingi suami dalam usahanya. Minimal Anda mengerti sedikit, saudara. Understand, mengerti. Supaya nanti kalau di unexpected day comes, atau hari yang kadang-kadang tidak diinginkan, ya Anda bisa tahu. Umpamanya ketika tiba-tiba suami Anda dipanggil pulang Tuhan. Anda bisa tahu, bisa meneruskan usaha suami dan lain sebagainya. Ada orang yang ketika suaminya pulang, meninggal secara tiba-tiba, ada orang istri yang tidak mengerti PIN ATM suaminya, tidak mengerti di mana tabungannya, bahkan di mana aset-asetnya semua. Sehingga semuanya menjadi kacau, saudara sekalian. Belajar menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik. Ini yang ketiga. Yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana kita bisa melewati krisis kehidupan dan mengalami terobosan dalam kehidupan ini, yaitu menutup pintu keraguan. Mari kita baca ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Setelah Nabi Elisa menyuruh mengumpulkan semua buli-buli yang kosong di tetangga-tetangganya, maka setelah dapat, dia suruh masuk dalam rumah dan disuruh tutup pintu. Saya yakin bahwa Elisa supaya ketika mereka masuk tutup pintu, supaya tetangga-tetangganya tidak datang melihat. Supaya tetangga-tetangganya tidak memberikan pernyataan yang membuat dia ragu. Mungkin tetangganya bilang, mungkin ini janda sudah jadi orang gila mungkin. Minta botol-botol kosong, ngapain? Ini berbicara sebenarnya bagaimana kita menutup pintu keraguan dalam kehidupan kita semua. Saudara sekalian, saya percaya kalau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan ini, melewati krisis kehidupan dalam kehidupan ini, maka kita harus menutup pintu keraguan dalam hidup kita. Jangan izinkan pendapat dan penilaian orang lain mengontrol arah hidup saudara. Mungkin ada yang bilang sama saudara, Anda orang gagal. Mungkin ada yang pernah berkata, Anda tidak mungkin bisa berhasil. Jangan izinkan perkataan tersebut Anda terima yang bisa mengarahkan hidup saudara. Tidak, saudara sekalian. Kita harus belajar mendengar apa yang firman Tuhan katakan untuk hidup saya dan saudara. Bahwa kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Masa lalu kita yang buruk pun Tuhan sanggup kok ubahkan menjadi masa depan yang cerah dalam hidup ini. Bisa hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi hidup orang lain, saudara sekalian. Tapi pada kesempatan ini pun juga saya mau sampaikan bahwa jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Ketika kita belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, perpuluhan contohnya. Ketika kita belajar untuk giving, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kita akan mengalami yang namanya berkat, pemeliharaan Tuhan, dan bahkan penyediaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup saya dan saudara. Saudara sekalian, saya membaca sebuah kesaksian dan mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang yang bernama Bapak Petrus Octavianus. Dia adalah seseorang sesepuh gereja Injilin. Beliau lahir dari salah satu kota di NTT, saudara sekalian, Nusa Tenggara Timur. Ketika dia berumur 2 tahun, ayahnya dipanggil pulang Tuhan. Dan ia dibesarkan oleh ibunya. Dalam kesederhanaan, kemiskinan, dia dibesarkan. SD, SMP, SMA dia lewati, bahkan kuliah pun dengan air mata tentunya.
Tapi Tuhan angkat hidup hambanya ini, saudara sekalian. Dan kita tahu dia mengalami suatu terobosan. Keraguan yang ada dalam hidupnya terhilangkan semua. Keraguan orang terhadap dirinya untuk bisa berhasil menjadi berkat hilang semua. Karena Tuhan pakai dia menjadi alatnya yang luar biasa. Ia bisa mendirikan yayasan namanya Persekutuan Perkebaran Injili Indonesia. Ada juga Institut Injili Indonesia. Bahkan dia bisa berkhotbah pelayanan ke berbagai negara. Di 5 benua, saya mencatat ada kurang lebih 85 negara. Dia mengenal para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Dia kenal dengan Bapak Gus Dur, presiden kita, mantan presiden kita yang keempat. Dia mengenal juga Bapak Prabowo Subianto, mengenal juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Samsul Ma'arif, dan lain sebagainya. Dia mengenal seorang hamba Tuhan yang terkenal namanya Pastor Billy Graham juga, saudara sekalian. Tapi yang membuat saya terkesan adalah karena dia membangun sebuah panti, mendirikan panti asuhan yang namanya Peduli Kasih. Dan kurang lebih dia bisa membina anak-anak didiknya selama kurang lebih 30.000 orang. Wow, luar biasa saudara sekalian, luar biasa. Ya bisa membuktikan bahwa bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ia bisa menutup pintu keraguan terhadap dirinya, bahkan keraguan orang lain terhadap dirinya. Bahkan saudara sekalian, dia pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa makan malam bersama Presiden Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat. Ketika waktu itu Amerika Serikat ulang tahun yang ke-200 dan diundang bersama-sama di Gedung Putih, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan? Mungkin hari-hari ini engkau tidak diperhitungkan. Engkau mengalami masa-masa yang sangat sulit dan terpuruk dalam hidupmu. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengangkat hidup saya dan saudara. Kita bisa mengalami namanya terobosan yang luar biasa. Dan Anda semua bisa menjadi berkat bagi hidup orang lain. Saudara sekalian, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini menjadi rema, kekuatan dalam kehidupan saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar kita semua bagaimana bisa melewati krisis kehidupan dan mengalami terobosan dan mujizat dalam hidup ini. Ketika kita datang ke alamat yang tepat, memakai apa yang kita sudah miliki, bertindak dengan iman, dan kita menutup pintu keraguan dalam hidup kita. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita menyelesaikan ibadah pada hari ini, saudara sekalian. Mari kita sembahyang sama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba percaya biar firman hari ini menjadi rema, kekuatan bagi semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Di masa sulit yang kami sedang hadapi, bahkan di depan kami juga ini Tuhan. Kami percaya kami bisa pasti melewati bersama Tuhan. Karena itu janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk datang mencari Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan memakai apa yang kami sudah miliki. Kami belajar bertindak dengan iman. Kami belajar menutup pintu keraguan dalam kehidupan kami. Diberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada mereka di antara mereka yang mungkin lagi menonton ibadah pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan menjamah mereka, urapan-Mu turun di atas hidup mereka. Berikan pengharapan, semangat hidup mereka dibangkitkan kembali. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Diberkati semua umat-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati semuanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah ini saya ajak kita semua bersyukur dan mendeklarasikan iman kita bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala situasi keadaan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari angkat tangan, katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku Tuhanku terlebih
tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari saudara terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar melingkupi saudara, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan, bahkan membuat saudara dan saya berkemenangan dalam menjalani kehidupan iman. Terima kasih. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sampai kita semua bertemu dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita.